atau dinginnya sistem. Jadi tadi Cimai dan Sumai menunjukkan adanya panas atau dinginnya di dalam sebuah sistem tubuh manusia. Yang pertama adalah nadi Cimai jenis Yin, adalah nadi perlahan, biasanya di bawah 60 detik per 60 denyutan per detik per menit. Jadi caranya Anda pegang nadi Anda, kemudian hitung selama 15 detik dikali 4. Kalau nadinya itu 15 per 15 detik, berarti 60. Berarti termasuk lemah. Tapi kalau dia 70, 75 sampai 80 masih normal. Tapi kalau di atas 80 berarti nadi Sumai cepat. Ya. Adalah denyut perlahan atau lambat yang kurang dari 4 denyutan atau kurang dari 60 denyutan per menit, menandakan kedinginan internal biasanya. Ya. Nadi Cu dan bertenaga ini dingin berkembang di bagian li, tapi disukai pada orang yang sering berolahraga, bukan merupakan keadaan patologis. Jadi kalau dia olahragawan, nadinya kuat, tapi pelan, karena jantungnya besar. Olahragawan itu jantungnya besar, jadi sekali dia berdenyut, nadinya langsung beredar. Sehingga nadi olahragawan itu bisa jadi 60, tapi badannya kuat. Itu tidak ada masalah, sehat. Tapi kalau nadinya 60, wajahnya pucat, berarti energinya lemah. Dingin dapat menghalangi energi. Ini dapat menyebabkan yang tidak dapat berfungsi dengan baik, timbul nadi Ce perlahan. Jadi kalau nadi dalam, kemudian 60 hitungan per menit, berarti menandakan penyakit di organ dalam. Tapi nadi Fu mengambang, kok denyutnya 60, berarti ada serangan dingin, angin dingin yang membuat sistem menjadi lemah. Coba Anda pegang nadi Anda, hitungannya berapa? Per 15 detik kali 4. Tidak ada jam. Nah itu ada jamnya. Oh iya. Tidak per detik Pak. Per menit ya. Kalau biasanya 15 detik yang normal itu sekitar 17 sampai 60 per menit ya. 51, 2, aja, usah bintang panjang. 10 detik nanti dikali 6 atau 12 detik 10 detik berarti kalinya 6. 15 detik Pak, enak. Pas 10 60. Saya pas 60 Pak. 12. Ya masih normal. 12 kali 6 72. Woi. Badannya sehat. Kalau nadinya lambat, Yumeo orang kan langsung naik keluar keringat. Namanya olahraga dapat duit. Iya kan? Olahraga ini. 19. Siapa yang di bawah 60? Enggak ada? Di atas 20? Saya Mas. Berapa? 25. Serah. Yang benar diulangi. 10 detik. 15. Bapak lihat dulu. 15 kali Jamnya dulu. Biar nggak salah. 15. Ini 15. Oh, per 15 25. 25 per 15 ya kali 4. Iya ya. 100 panas.
apa betul panas? Pertanyaannya kayak gitu. Enggak. Kakinya kuat deh, coba diulangi. Ada yang di bawah 60? 20 panas. 15. Ini 80. Iya, 80 kali 4 ya. 13 ini. Ya 11 aja. 13 kali 4 8. Ya paling kan olahraga kan. Olahragain orang. Saya keringetan dia. Saya 2 pasien ganti baju. Kadang 1 pasien ganti baju. Ada yang di bawah 60? Bu-ibu, Ibu-ibu, saya tidak di bawah 60. Saya 50. Ada yang di atas 80? Rata-rata berapa? Kali 4. 15 detik kali 4. Ya panas. Pertanyaannya apa betul panas? Panasnya seperti apa? Penyebabnya apa? Nanti dari dia juga memberikan informasi. Yo, pengaruh. Minum kopi cepat nanti. P9 lagi su. Naik kopi. Naik kopi. Berapa itu? Ini berapa? 15 detik. Tadi ada 17. Normal. Sekitar 17 ya sekitar 70-an. Kopi mempengaruhi Pak ya? Itu energinya besar. Tadi Ya, naik kopi dari kan? energinya cepat. Kalau tipe panas kemudian minum kopi, denyutnya cepat dia. Kalau tipe dingin, minum kopi itu tadi naik kopi, denyutnya dia yang biasa 60 jadi 70. Ya? Apa ini kopi silat? Kopi silat lebih panas lagi. Tonic limpah. Tonic limpah. Ya, aku 55. Kalau kemarin ada 3 ya. Kalau yang Atasnya kopi bawah silat ya. cuma meridian aja. Naik kopi itu Kita aja di dah. defisiensi. Ingat, naik kopi itu ada di defisiensi. Ya, Tapi kopi silat ada di dingin, di ekses dingin ya. di ekses dingin. Jadi kalau Beda. Anda sakitnya adalah organ dalam, cocoknya naik kopi. Ya. Tapi kalau sakitnya di meridian, eksternal, dingin, cocoknya kopi silat. Kalau kopi tadi ada di sebelahnya. Panas. Kalau ada panas di sistem, Iya. tetapi ada juga energinya lemah, tapi ada panas di sistem, tapi energinya lemah. Kalau kopi tadi itu menghangatkan dan mendinginkan, tapi pendinginnya lebih besar daripada penghangatnya. Oh. Maka orang yang limpahnya lemah tidak cocok dengan kopi tadi. Kenapa? Pendinginnya itu pasak bumi, tidak disukai. Kalau saya sendiri minum pasak bumi, itu lutut nggak kuat, boro-boro naik energinya, malah tuh turun. Jadi kalau sholat habis minum itu, saya pernah coba, itu kayak ditarik ke belakang, kayak ada yang narik gitu. Jadi sholatnya harus begini, bertahan gitu. Limbung ya, Pak? Kayak ditarik ke belakang. Itu seperti itu kerja ini apa pasak bumi. Tapi pada orang yang ekses di sini panas kuat, kemudian dia hipertensi, kemudian ini videonya itu adalah pasak bumi main di sini, termasuk dengan Purwaca. Maka kita bikin power check di sini. Iya. Tipe panas. Tipe panas. Mendinginkan. Mendinginkan. Saya kalau minum power check goyang kepalanya, terus kayak ada yang turun tensinya. Ya, jadi power check digunakan untuk orang yang di videonya lemah tapi tensinya tinggi. Tensinya tinggi, itu banyak kuat. Mendinginkan Warcing itu mendinginkan. Karena dia gini. Ekses panas, tapi kok libidonya bisa rendah Pak? Oh iya,
ganggu. bisa aja lah. Iya, bisa. Ekses panas yang disebut nih videonya naik itu jika ininya kuat. Kalau ekses panas itu belum tentu dia kondisinya kuat karena panas itu menyebabkan darah itu menjadi menggumpal, menghambat. Maka dengan adanya porceng, kuraceng ataupun pasak bumi, dia melancarkan darah yang Panas. terlalu panas yang menggumpal sehingga menghambat sirkulasi di daerah kelamin. Karena meridian liver itu masuk dari sini, naik kemudian berputar di kemaluan. Nah ketika dia berputar kemaluan, kalau dia ada gumpalan, dia macet. Makanya kan modelnya Pak Herod itu mesti yang diambil selangkangan. Iya kan? Saya enggak pernah Tekniknya gitu. ada. Nah, tinggal nanti suruh milih bambunya yang besar atau yang kecil. Dalamnya ada ramuannya mas. Anda pilih ukurannya berapa? Mahalnya 500. Oh, Ada tekniknya mas, nanya ya mas. kapan dikasih tahu gitu? Capek. Nanti malam. Nih, ini bocoran ya, bocoran dikit. Ini di saluran di dalam ini adalah meridian yin, ginjal, limpa, liver. Kalau di sini meridiannya, ya. Makanya yang paling banyak menyumbat itu di sini. Ini kalau lemah, ini menghambat sirkulasi di jantung. Maka orang rata-rata yang memendek itu di sini. Nah, kalau ini diremas mulai dari ini diremas sampai selangkangan, alirannya bagus, jantungnya bagus, libidonya Bagus. Dari lagi. Jangan dipertegas. Pokoknya paham aja lah. itu urusan pribadinya masing-masing. Ya, ibu-ibu juga sama. Biasanya ibu-ibu kalau habis pengajian nanti bangunnya nyari. Urut-urut erop itu. Nah, itu lemahnya di sini. Ini diremas semua saja. Daerah otot sini. Ini yang barang mengumpal. Orang yang punya prolapsus ini turun berat itu di sini. Diremas, nih, seret, lepas, Kali yang lepas. tapi ini meridian bintang. Itu enak nanti di sini. Yang mana Pak ngeremasnya? Ini aja nih, terutama di sini nih. Ini banyak yang menyumbat. Nih buang kelembapan. Limpa dari ginjal. Ya. Makanya kalau orangnya latihan split dilebarkan, ini kan meregah. Maka membuang kelembapan. Maka orang yang split kalau bisa kayak gini, Iya. terus dia pinggangnya kuat, itu libidonya biasanya bagus. Klik ya. Latihannya tendangan. Main bola gitu. Orang taekwondo kan biasanya ininya kuat mas. Tandanya gerakannya lincah. Sama terapi. Jadi kalau gerakannya lamban, Organ aduh, sini. Di sini juga. dijamin libidonya semakin. Jadi teknik urutnya itu Ke atas. kasar. naik. Tarik. Kaki itu sering dinaikkan. Ini kan, nih, sendi putar. Iya. Nah, Ini kaki harus berputar juga di sini. Jadi kalau itu dikerjakan sehat. Pertanyaannya, berapa lama selama seumur hidup Anda menaikkan kaki ini sampai ke atas? Ya Iya. Maka kalau olahraga, kadang snap kegel itu juga kan ke sini pinggang. Pokoknya kalau pinggang kuat, libido kuat. Biasanya awetmu mudah. kan telur lagi. Rumus. Jadi pinggang dikuatkan. Nah, bisa aja kita posisi tidur, kaki diangkat 30 derajat. Dua-duanya atau gantian. Kemudian bisa diangkat 30 derajat, goyangkan kanan dan kiri. Terus bisa dalam seperti kita mengayuh sepeda. Ini untuk menguatkan ini di lumbar 4, 5, 6 yang sering kena masalah. Iya, ini yang sering sini sakit. Sama Itu kalau orang itu kena HMP itu seringnya kan di sini. Nah itu obatnya itu sering kayak begitu. Dia tidur.
isinya apa? Enggak masalah, yang penting isinya apa? Ada serai, berarti panas kan, menghangatkan meridian. Orang kalau tubuhnya dingin, biasanya di daerah sini dingin, sering kaku. Maka teknik ngelemaskan kalau dia hanya di permukaan, ini dilemas saja di sini. Dilemas, itu nanti langsung ringan perasaan. Karena diginikan aja udah. Nah, diginikan udah enteng. Oh, berarti meridiannya banyak mengerut. Karena dingin. Biasanya kalau dari tempat AC, ginikan aja. Ini. Karena nggak ada yang pijet. Kalau saya yang pijet ya saya diam aja. Nah, ingat ya, pada kondisi defisiensi, ya, pada kondisi defisiensi, titik yang diambil tidak boleh banyak. Saya kalau udah di klinik, Yumeho dari mulai kaki sampai kepala selesai nggak enak. Kenapa? Lemah. Lagi lemah. Matanya kayak gitu. Habis lagi lemah diterapi demam, sakit gitu. Malah tambah drop gitu. Pak, itu jangan dimainkan gitu, Pak. Kasih herbal dulu. Begitu dia naik baru masuk terapi. Jadi tekniknya ada polanya. Tapi kalau dia dislokasi langsung kerjakan. Mau Yumeo, yang patera atau apa jenisnya silakan. Kalau dia apa? Dislokasi, kasus dislokasi. Tapi kalau kasus defisiensi, hati-hati nggak usah banyak. Saya enak kalau jalur limpa, ginjal, berapa titik saja diambil, itu sudah badannya ringan. Nggak usah terlalu banyak. Kalau defisien ya, itu seperti itu. Semakin defisien, nggak boleh dipegang, ramuan dulu. Sebab dipegang satu titik aja, dia drop. Tuh. Jadi tekniknya ini harus paham cara kerjanya. Karena kadang ada yang seperti itu. Terus kalau kasus defisiensi gangguan pinggang, itu mau digerakkan berapa banyak di Yumeo nggak selesai. Kuatkan pinggangnya dulu, ginjalnya kuatkan. Nanti kadang tanpa digitukan dia sudah enak. Ada kasus 5 orang, yang 4 di Yumeo enak, yang 1 udah enak. Begitu konsultasi, ini defisiensi ginjal, kasih herbal saja, ya sudah selesai. Rasa pinggangnya langsung nyaman. Kalau tubuh kita lagi enak, saya habis olahraga enak, dipijit malah jadi nggak enak. Dan itu tidak ada yang terasa, semakin ini tidak enak. Jadi hawanya tidak enak, ini malah jadi saya drop lagi. Jadi kalau olahraga energi naik, dipijit, dipegang, nggak ada terasa, nggak usah pijat. Karena orang yang energinya bagus, dia nggak mau minta mau dipijat. Iya. Tapi kalau minta pijat setiap hari, energinya drop. Karena dia mau minta cas dari orang lain. Pijat kan nyalurkan. Maka kalau tukang pijatnya energinya lemah, pasiennya sembuh, segar, tukang pijatnya riak, sakit. Kalah. Bukan salah, Pak. Kalah energinya. Maka orang yang memberi itu harus energinya lebih. Iya kan? Delta. Musaki dan musaki kan kemana? Iya kan? Yang menerima itu harus lebih miskin daripada yang memberi. Iya. Jangan terbalik atau sama-sama miskin. Nah ini satu roti buat berdua. Lebih baik, berarti lebih baik tapi energinya harus kuat. Gak ada masalah Bu kalau energinya sama-sama bagus. Saling memberi dan menyayangi. Makanya kenapa laki-laki ketemunya perempuan? Energinya beda, saling memberi, Saling menerima. saling menerima. Nah, iya kan? Tapi kalau sama-sama panas ketemu panas, dingin ketemu di ini nggak boleh, nggak bisa.
sudah full melingkar energinya. Makanya ketika ini suami istri ada yang jomblo nggak? Ketika Anda melakukan penetrasi atau hubungan badan dengan didasari rasa senang, cinta, itu nggak capek. Nggak capek. Tapi ketika memaksakan dalam posisi nggak mood, itu nggak bisa melingkar energinya. Maka yang terjadi apa? Lelah. Saya bisa merasakan ketika itu keluarnya maksimal dengan rasa senang, selesai itu muncul ininya ringan. Tapi kalau tidak, bangunnya karena energinya nyambung. nggak nyambung. Bayangan ada. Kalau nggak percaya, jadi siapkan hati dengan suami yang lagi senang, situasinya dibuat ini, coba rasakan dan dinikmati. Makanya yang terjadi apa? Enak, di pinggangnya ada. Rata-rata lemas itu kenapa? Karena ada sesuatu yang membuat kita itu nggak full, sirkulasinya tidak berputar. Silakan nanti pulang dicoba. Yang jauh nunggu di perjalanan. Sampaikan dulu ke istri. Halo, kita siap-siap. Tapi benar, energinya besar. Jadi makanya kenapa ketika dia merasa senang luar biasa. Tujuannya foreplay itu. Iya. Tapi kalau ada habis itu mesti ada yang ketahan, mesti ada yang nggak pas. Makanya ada penelitian kan, kalau sering melakukan itu awet muda, karena rasa jangan sampai ada tertahan. Terima kasih Pak. Oh iya. Enggak, nanti setiap ada yang mau menikah nasihatnya begitu. Konsultan. Ya, terus nadi perlahan. Kemudian nadi cepat. Nadi cepat ada di atas 80 menandakan ada yang panas. Nanti ditambah dengan nadi yang pertama. Fumai, nadi di atas cepat. Berarti ada demam disebabkan karena PR. Tapi fumai ya atau cermai, nadi dalam kemudian cepat berarti ada panas di internal. Nadi permukaan tapi cepat berarti ada panas di luar. Nadi dalam ada cepat berarti ada panas internal, ada panas terbentuk di dalam karena proses-proses tertentu atau metabolismenya atau makanan yang kita makan sifatnya panas atau kita harus minum apa yang sifatnya panas. Maka nadi cermai tadi yang di dalam, ada biasanya cuma 65, ini jadi 80 karena harus minum kopi. Berarti ada minuman yang membuat tubuhnya bereaksi menjadi panas. Ya, lanjut. Nadi cimai, denyut sedang seimbang atau buan main, yaitu biasanya dua pukulan persatuan dengan rata dan tekanan sedang, menandakan pasien sedang pulih seperti demam yang sembuh setelah pasien berkeringat. Ini berarti proses penyembuhan bisa atau menunjukkan patogen lembab atau nyepalaku dengan keadaan lemah dijumpai pada orang yang sehat pula. Jadi kadang sehat, kadang limpahnya lemah, kadang pemulihan, tergantung dari kondisi lidah dan kronologis kejadiannya. Jadi memegang nadi posisinya begini. Oh, ini kondisi, apakah ini limpahnya lemah, ataukah ini normal, ataukah ini karena sedang pemulihan. Anda haruslah tahu kronologis kondisi sakitnya. Akhirnya dibuatlah kesimpulan seperti itu. Nadi stabil dan tenang menandakan nadi normal, namun serangan patogen yang melekat pada limpa juga menimbulkan nadi tenang seperti ini.
dipegang nadinya dapat ini Huamai, tapi lidahnya normal, orangnya nggak ada keluhan, normal. Tapi kalau lidahnya seperti itu ada gangguan sistem cerna, terus tubuhnya terasa berat, berarti lembab menyerang limpa lambung. Kalau dia baru demam kemudian keluar keringat, ada nadi seperti ini, berarti ini proses pemulihan. Susah ya. Telat aja deh. Lanjut. Dia perlahan tapi tidak rata, namanya jimai. Perlahan tapi tidak rata, merupakan dia berhenti pada selang waktu tidak teratur, menandakan yin terlalu kuat dan chi terhambat. Sering dijumpai pada kasus kelembapan dan udara dingin. Patogen darah yang bersifat dingin, darah statis menghambat aliran juga menyebabkan nadi jin. Ini nadinya tidak rata, waktu tidak teratur. Dek, 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 dek. Jadi tidak teratur. Ada intervalnya dek, 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 dek. Harusnya kan nadi normal dek, dek, Iya. dek ini dek, 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 dek. Ini teratur. Ini yang tidak teratur dek, 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 dek. Nah ini berarti jimai. Udah loncat. Loncat. Tapi udah loncat. Beda lagi. Loncatnya tidak ini. Nanti beda dengan nadi yang tidak teratur ya. Dik, 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 itu beda. Ini tidak teratur, tetapi intervalnya tidak sama. Kalau sama kan satu satu diem, satu satu diem, satu satu. Jadi ini rata, tetapi tidak normal, tapi rata intervalnya. Yang dari satu, dua, terus kosong lagi, satu, dua. Ini namanya intervalnya tidak rata, tetapi dia tidak melonjak-lonjak. Kalian melonjak kan dik 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 dik. Nanti bisa dilihat dari pas pemeriksaan jantung. Kalau itu kan naik turun. Kalau ini set 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 set. Nanti dari gambar itu bisa kelihatan. Kalau dia periksa nanti kita pakai alat itu. Kaki. Nah, jadi EKG itu harus bisa menunjukkan oh ini nadi yang tidak ini beraturan tetapi tidak rata. Ya. Lanjut ya. Ini menandakan kondisi dingin, ada yin tertahan. Yang menyebabkannya kekuatan yin terlalu besar tidak dapat diimbangi olehnya. Ini nanti menjadi lamban disertai intermittent yang tidak teratur. Adanya darah bersifat dingin dan darah statis menyebabkan chi terhambat. Ini kalau ada darah statis ini bisa terjadi pada sistem cerna atau pada kasus angina pectoris. Angina pectoris yang sumbernya adalah sindrom kelemahan jantung, sin chi si atau sin yang si, maka terjadi angina pectoris. Yangnya kurang ya sih. Ya. Sim yang si. Jantung lemah, jantung dingin, defisiensi jantung kan defisiensi di sini, Ya. defisiensi, terus muncul sumbatan jantung. Ini maksudnya lorong ini. Nanti nadinya tidak beraturan, tetapi dengan interval yang tidak teratur. Lanjut. Ini lebih dari 5 ketukan yang bersatu dalam pernapasan menandakan sindrom panas. Ya. Patogen kuat menyebabkan qi beredar terlalu kuat. Atau penyakit lama menghabiskan cairan dalam tubuh sehingga terjadi
panas bersifat C timbul di dalam. Ini namanya panas bersifat C. Defisiensi C menimbulkan ekses. Apakah defisiensi C menimbulkan ekses bisa dibekam? Enggak. Bisa dibekam? Bekam kering. Bisa dibekam nggak? Nah, defisiensi C menimbulkan ekses bisa dibekam? Bisa. Bisa. Yang dibekam di tempat ekses. Paham nggak? Oh, lokasi. Misalnya defisiensi cairan menimbulkan emulsi tinggi, berarti ekses di liver. Anda bekam titik liver, tapi jangan terlalu banyak darah yang keluar. Tapi keluarkan darahnya, tapi tempat lain nggak boleh. Tempat yang lain toniko, karena dia defisien. Paham ya? Kalau ada ekses boleh dibekam, tetapi lokasinya adalah tempat yang ekses. Tidak boleh yang lainnya. Yang lainnya sesuai kondisi. Defisiensi ini menimbulkan tekanan di sini, membuat dia pusing. Boleh nggak dibekam di sini? Boleh. Tidak boleh terlalu banyak darahnya. Yang penting dia dikeluarkan. Habis itu yang lain tonifikasi. Itu seperti itu. Jadi lihat situasinya. Ya, lanjut. Yang pertama denyut gemetar, tumai. Jadi kalau dong dibaca tumai. Itu denyut yang cepat menyentak hanya dapat dirasakan di kuang, kuang, berarti di daerah mana kuang? Liver. Tidak pada cut maupun cik supaya pada kasus nyeri, ketakutan maupun ibu hamil. Jadi kalau darah kuang itu berarti apa? Limpa, liver. Kalau itu ada, nadinya yang terasa di situ, ini kalau nggak nyeri, ketakutan, dia lagi hamil. Yang bidan enak ini, kalau lagi ini sering dia pegang tadi akan ketemu. Saya punya murid peka sekali. Dipegang dia bisa merasakan bayi kembar. Dia bisa merasakan ini lagi hamil. Begitu dipegang nadinya ada 4. Berarti nadi ibunya, nadi bayinya. Kalau nadinya ada 6, berarti apa? Kembar. Ada 2. Gimana ngerasain pegang ibu hamil? Nah iya kan? Nah istri sendiri. Kalau enggak buka ini lowongan yang hamil silakan 5.000 bukan dari doang. Gimana? Bisa sama, pegangannya sama. Cuma nanti nadinya mesti double. Ketika sudah di atas 40 hari itu sudah ada nyawa kan? Nah, denyut akan muncul. Bisa sama lokasinya. Cuma denyutnya nanti ada lebih dari 1. Jadi duk. Ada, ini double. Double-nya. Sekali Terus ada 2 nadi. sekali denyut, rasanya 2 yang kena. Nadi ibunya dalam nadi anaknya. Biasanya nadi anaknya lebih kecil. Dep. Sekarang megang itu ada 2 nadi. Kayak gak pegang 1 nih, megang 2. Tapi rasanya 2. Double kan ini mungkin. Begini, ini 2 sih. Iya. Pegang cun 2. 2. Kan nggak mungkin ada 2 kecuali dia hamil. Cuma kalau laki-laki kan nggak mungkin. Hanya 2. Kalau isinya 5 gimana, Pak? Apa ya? Apa sini judul-judul? Oh nggak pernah tahu kalau ada double-nya 5. Kembar 5. Tapi yang paling banyak itu dia punya apa ya? Kayak filmnya Jagung, dia pegang. Yang bayinya mati dari permaisurinya, bayinya mati 2. Udah keluar, terus dipegang lagi sama dia.
ini masih ada bayinya, tusuk lagi, buang lagi. Coba kalau tidak mengerti, yang satu tertinggal, nah itu berbahaya sama ibunya. Iya ya. Jadi manusia itu sudah dilengkapi semua datanya sama pemeriksaannya. Nah tinggal kita mau menggali tidak. Ada alat deteksi sih. Kalau orang selain bencana itu bisa juga lihat dari bawah sini Ini kan sama di atas kan. Nah, di atas kadang ada yang udah pusarnya. Itu yang pinter Paraji. Itu jagoan kalau kita melahirkan yang di desa-desa itu. Dukun berani. Karena dipegang, wah ini susah gitu. Padahal kita pegang-pegang nggak susah yang mana? pertama salurannya pusat Apa ya? salurannya pusat Bisa seperti itu. Ini kan tadi kalau ini nggak dapat ini kan dari sini. Maka kan double dia mesti nyalurnya ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu bisa merasakan. Kok bisa kayak gitu walau itu luar biasa. Kita nggak ngerti bagaimana Allah menciptakan seperti ini. kalau orang tua biasanya kayak gitu Kenapa sih nama? anaknya itu melihat beratannya itu Iya. Di lehernya ada Pak. kalau baru hamil Iya. Ambil. kalau baru hamil apa sudah terasa Belum. Kalau sudah ada nyawa ada yang susah dapat apa ya? yang pasiennya tidak dapat biasanya selalu yang harus pernah belum periksa gitu kemudian ambil selama misalkan deteksi orang, misalkan suami saya bukan ini jadi apa enggak itu bisa dideteksi. Ya belum. Belum jadi kok. Maksud biasanya kan kalau udah kelar 2 minggu kan pakai tes tapi udah kelihatan ya. Nah, itu berubah. Disitulah kelebihannya tes. Kalau tes yang pakai pH. Sebelum itu sebenarnya kan pernah tapi itu bisa apa enggak saya kurang tahu. Jadi kalau berhubungan nanti 2 hari atau paginya itu ini berhasil apa enggak itu. Itu biasanya belum. Kecuali dia memang sudah masuk kemudian sudah terjadi gumpalan. Itu biasanya sudah berubah air seninya. Jadi bisa misalnya malam berhubungan pas lagi subur langsung masuk spermanya langsung membentuk gumpalan bisa. Tapi bisa tidak seperti itu. Dia masuk ke dalam dapatnya nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi baru dia bisa dapat. Maka penelitian seorang Yahudi itu kan jejak laki-laki itu sampai 40 hari. Jadi kalau 40 hari itu ada jejak yang lain. Ini jejak laki-lakinya udah bilang ada yang lain ini selingkuh. Ya. Dan ternyata orang Yahudi itu begitu neliti dia periksa istrinya ada jejak yang lain langsung diceraikan. Terus dia masuk Islam. Makanya masa idah itu supaya Pak jejak suaminya yang kemarin itu hilang sehingga jelas ini anaknya punya siapa. Ya. Iya, itu luar biasanya. Kenapa bisa kayak gitu? Luar biasa. Sudah diatur. Maka jangan. Baru kalau laki-laki mah jejaknya ninggal siang, sorenya nikah boleh. Karena dia hanya tinggal jejak. Terus membuat jejak baru. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau laki-laki itu dibolehkan. Cuma paling ada banyak kan railok lah. Pak ya tega. Ya tega-tegaan. Ketika siapa itu yang nikah umur 80 tahun, ulama siapa itu? Yang istrinya meninggal pagi, sorenya sudah nikah. Dia kan ditanya, Syekh gimana? Kok nikah lagi gitu? Apa kayak ini? Jawabannya jelas, saya tidak mau mati membujang karena usianya udah 80. Pokoknya kalau besok toh mati, saya nikah hari ini supaya tidak bujang. Wah, ada yang bujang nggak? Kalau ayo. Apanya? Tanya. Sudah
nggak ada bahasanya. Kang nikah. Ayo. Terus ada pertanyaan. Nah di Jepang lebih dari 7 sampai 8 per jam pernapasan 120 sampai 140 denyut per menit dijumpai pada kasus demam tinggi atau habisnya tenaga. Jadi kekurangan energi, kekurangan cairan atau ada demam tinggi. Ini denyut cepat sekali, namanya lebih dari 120 sampai 140. Nanti berlari atau kemudian denyut lari, denyut yang cepat tapi belum tentu tidak teratur. Nggak teratur. Ini menandakan patogen panas bersifat yang antara C yang terkenal. Darah tidak lancar, banyak kelahiran yang tertimbul, ini berbahaya. Anda boleh melihat nadi itu kalau enak itu melihat apa? Di ini tensi digital. Kalau dia darahnya bagus, itu turunnya kalau dia tensinya tidak tinggi, dia mesti nadinya sampai paling 170, 180 terus dia langsung turun. Nah, tapi kalau sudah sampai 200 ini tinggi. Saya biasanya kalau pegang dia 160 sudah langsung turun, nah ini normal. Tapi kalau sampai 200 ini tinggi, sampai 180-an biasanya kadang 90-an. Nah, terus turunnya ketika sudah ditensi, kemudian ketika turun dia karena dari turunnya cepat sekali. Nah ini bagus lancar. Tapi kalau ada lama langsung turun drastis, ini ada stagnan. Stagnan, kemacetan. Nanti ada turun lagi terus, baru ketika dia udah turun di bawah sudah pembuluhnya longgar, baru dia stabil. Itu ada yang banyak kan seperti itu. Kalau dia dari pembuluh darahnya kecil dia stabil, berarti ya Pak, bagus lancar. Tapi kalau pembuluh darahnya kecil karena dia dihimpit kemudian dia tidak stabil, berarti kualitas darahnya jelek. Biasanya dia pekat, menggumpal atau ada yang bermasalah. Itu kalau melihat di tensi digital. Kalau tensi yang air rasa itu bisa cara turunnya dia, itu kelihatan. Terus dilihat dengan pulsenya, kecepatan pulsenya, terus turunnya teratur atau tidak. Dia bisa jadikan pegangan. Kadang kan tensi digital tidak, ini tergantung apa baterainya. Kalau nggak ini nggak akurat lah, terus dibuat nggak pakai. Padahal alat itu dibuat untuk apa? Pemeriksaan. Banyak yang bisa kita baca dari situ. Terus denyut sebentar dan naik. Denyut yang berhenti pada saat teratur menandakan kondisi organ lemah. Jadi sebentar tapi teratur. Berarti organ dalamnya lemah. Yang mana? Dari main. Yang tadi. Iya. Ini kan denyut sebentar. Ini denyut apa? Cepat atau lambat? Ini masuk apa? Lambat atau cepat? Lambat. Kalau tadi denyutnya, ini kan denyutnya teratur. Kalau tadi satu, jadi intervalnya kalau ini kan 2, 0, 2, kosongnya 2, 0 teratur. Kalau tadi 1, 0, 2, 2, 0, 1. Jadi teratur, berselang, tidak teratur, tetapi intervalnya tidak sama. Paham nggak? Nanti kalau lihat itu pas di EKG itu kelihatan sekali. Nah kemudian denyut yang terhambur, semai, denyut yang menyebar hingga disentuh. Jadi kalau Anda menyentuh nadi itu
denyutnya langsung nyebar. Jadi begitu disentuh kayak gini dia buyar. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Nah ini disentuh ringan dan lemah jika ditekan kuat. Dan dijumpai pada kasus kritis kekurangan energi vital yang asli, tanda Johansi telah lepas dari tubuh. Ini biasanya orangnya kondisi lemah sekali. Bisa. Jadi dipegang pelan, dia nyebar. Kalau dia tekan kuat, baru dia dapat. Kalau dia nyetrum itu ada alatnya, alat untuk cuci darah itu. Kalau pegang itu bukan nggak bisa jadi pemeriksaan. Nah iya. Karena kalau nggak di sini, dia di sini. Karena Johansi lepas dari tubuh menyebabkan fungsi jantung menjadi lemah sekali, menyebabkan jantung lambung tidak berakar. Ini yang disebut tidak berakar. Jadi ketika dipegang dia tidak hilang, ya, menyebar. Kemudian melemah jika ditekan kuat. Jika ditekan kuat dia lemah. Tapi kalau sentuhan ringan dia ada tapi menyebar. Ini tanda berat, penyakit berat. Ya, dipegang ringan dia nyebar, ditekan kuat, kemudian menghilang atau dia melemah. Apa? Ini tanda Johansinya sudah lemah, tidak berakar. Ini namanya nadi tidak berakar. Kalau nadi berakar itu lihat dia, dipegang itu dia masih ada pegangan kayak memegang sesuatu. Lanjut. Denyut ragu dan denyut lancar atau licin. Nah ini yang ketiga. Apakah denyutnya licin, lancar atau ragu? Ini yang ketiga. Ya, yang pertama denyut ragu, semai, jenis jin, dengan tempo kecil harus agak menyekat seperti mengikis bambu dengan pisau. Jadi kalau ngikis bambu dengan pisau ya, jadi nanti gimana bayanginnya? Kayak mengikis pisau di atas bambu. Ngeri kan? Nah, dia nantinya seperti itu. Ini menandakan peredaran darah yang sulit karena kekurangan darah dan esen vital. Ini hambatan energi vital dan darah. Jadi nadinya seperti kita menyisik kulit bambu, menandakan kemacetan karena terjadinya kemacetan energi dengan kemacetan darah otomatis. Biasanya ada rasa nyeri. Ini jika tidak cukup, pembuluh darah tidak dapat mendapatkan nutrisi, pengisian tidak cukup, nanti jadi susah, tidak lancar, maka timbul dan lemah. Apalagi jika tidak lancar, denyut tadi menjadi kesat tidak bertenaga. Ini stagnasi, kasus stagnasi. Lanjut. Ini harus banyak pegang. Kalau ini teori aja, tidak jadi. Saya baca aja dah. Teori dibaca tidak bisa. Tapi kalau sudah pernah pegang baru paham. Nah, nadi stagnan ini ada di sini. Jika Anda lihat lidahnya normal, terjadi nadinya kuat, tapi ada stagnan di sini. Tapi ketika Anda lihat nadinya cemai di dalam, kemudian terjadi tidak normal, kesat. Berarti di sini stagnasinya di sini. Tapi kalau nadinya fumai tapi kesat, berarti ada di atas. Yang kemarin bagian Excess. ketiga itu excess, stagnan, defisien. Lanjut. Denyut lemah sekali, weak, itu denyut yang lemah lembut, bagikan
benang sutra. Ini orangnya sudah lemah sekali. Biasanya nadinya sangat halus sekali. Saya pernah dapat yang kasus stroke. Jadi stroke itu kekosongan ginjalnya kosong. Ya. Ginjalnya kosong, kemudian terjadi panas ekses, defisiensi zinc, kemudian terjadi panas ekses pada ginjal. Tandanya apa? Sudah kosong, Dihajar. keinginan seksnya tinggi. Oh. Jadi isinya kosong, spermanya tidak ada, energinya tidak ada, tapi menimbulkan panas pada ginjal sehingga nafsu seksnya tinggi. Nggak boleh lihat sekelebat istrinya. Kalau melihat sebentar, pengennya hubungan. Habis selesai, nanti lihat istrinya lagi, pengen lagi. Dia lagi kerja, ngecat waktu itu, lihat istrinya, langsung diajak. Selesai, stroke langsung. Kasus itu udah 2 kali saya dapatkan. Setiap selesai hubungan, stroke dia. Karena kosong. Tapi nafsunya tinggi. Berarti ini satu teknik yang memadamkan dan mengisi. Nah itu pulihnya lama. Cuma karena di Jawa Timur kan, akhirnya apa kesannya? Oh ini diganggu jin. Jadi yang datang kiai doain. Oh ini dari pintunya ada daun aneh. Ini jadi macam-macam. Padahal kalau dilihat, oh ini masalahnya di sini. Akhirnya dikasih apa? Waktu itu saya perbaiki dengan pembanding makanan dimasukkan. Akhirnya tubuhnya yang kurus jadi gemuk, mulai gemuk. Rambutnya yang putih mulai menghitam. Itu. Nah cuma stroke-nya kan karena stroke polanya panjang, ini sulit. Pemulihannya itu sulit kalau tidak energinya tidak dikembalikan dulu. Sudah energinya kosong, Anda akupunktur, Anda pijet-pijet, kira-kira terangkat nggak ototnya? Karena nutrisi di ototnya saja itu masalah. Nah, stroke yang model kayak gitu itu yang sulit. Karena perjalanannya kalau